Ya, halo brand-brand YouTube, selamat datang kembali di channel ISSRM. Untuk video kali ini, saya akan sedikit mereview sebuah produk ya. Ini bearing crankshaft atau bearing krok as. Nah, untuk video kali ini, saya akan review bearing dari TDR ya brand. Tuh, dari TDR High Performance Technology. Oke, nah untuk kenapa saya mau review ini, karena pertama harganya yang cukup terjangkau ya, cukuplah untuk budget pemula. Terus yang kedua, ini adalah high performance ya brand, jadi untuk motor-motor yang high performa lah. Nah, di sini saya akan review untuk bearing ini murah tapi bagus atau memang murah tapi murahan. Nah, di sini kita akan review ya untuk keunggulannya dan juga minusnya. Jadi sini akan ada plus dan minusnya. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk pertama, ini TDR High Performance ini bearingnya cukup ringan ya brand. Ini yang TDR, tuh bisa lihat. Tuh, TDR ya brand, sebelah kanan. Dan ini yang lama brand, ini punya saya lama, udah KO ya, udah kalah. Dan bisa lihat sini. Oke, oblak ya brand. Tuh, udah oblak gini. Nah, ini yang bikin motor jadi getar brand. Jadi efeknya motor bergetar berlebih, itu satu. Dan yang kedua, akan rugi pada putaran atas jika motor sudah ngedring RPM nya tinggi. Untuk motor-motor high lah, high performance itu ini akan rugi pada putaran atas. Nanti saya akan jelaskan kenapa bisa rugi ya. Oke, untuk sekedar informasi, ini bearingnya yang lama ini saya pakai punyanya SKF X-Speed. Yang X-Speed punya Thailand ya, ada Telkomnya juga di sini. Untuk harga ini lebih mahal dibanding punyanya TDR, mahal dikit sih. Kalau ini 200 lebih, untuk SKF 200 lebih, 200 lebih ribu ya. Kalian bisa beli di online. Terus ini untuk TDR ini nggak sampai 200 brand, cukup murah meriah sekitar 180.000. Ini saya beli di Shopee ya brand. Nanti untuk link pembelian saya kasih. Tapi sabar ya brand, jangan buru-buru beli dulu, nonton terus video ini biar kalian nggak nyesel ya. Nah, yang pertama untuk di sini kenapa saya pilih bearing yang TDR High Teknologi ini, performance ini, sini ya brand. Pertama, harganya murah, sekitar 180.000. Terus yang kedua, di sini kodenya brand bisa lihat C4 ya brand. Nah, untuk C4 ini itu menandakan clearance antara brand. Jadi clearance antara ball bearing ini dengan cincin terluar dan cincin terdalam ini itu mempunyai clearance lebih lebar brand. Jadi jaraknya lebih besar sehingga dapat memutar bearing lebih ringan. Kita akan bandingkan, ini punya SKF ini kodenya C3 ya brand. Mana nih? Masih ada nggak? Waduh, nggak ada lagi brand. Udah hilang kodenya. Ini C3 dan ini C4 untuk TDR-nya. Kita akan bandingkan. Tuh, dari segi perputaran punya TDR jauh lebih ringan ya brand, lebih enteng. Tuh, kalian bisa lihat jauh sekali ya brand. Tuh, kalau punyanya SKF ini bentar aja udah berhenti gini. Nih, kalau punya TDR jauh lebih enteng. Ini baik ya brand, karena perputarannya enteng, bisa bikin putaran krok as lebih enteng juga brand. Nah, terus itu untuk kelebihannya. Kenapa saya tertarik pada bearing ini? Karena perputarannya lebih enteng ya. Jadi lihat kodenya ini C4. Nah, terus di sini juga ada minusnya brand. Selain putarannya yang enteng, itu di sini juga kita lihat ya. Ini yang SKF. Ini SKF, kalau barunya nggak ada oblak ini brand, tapi ini udah oblak. Nah, sedangkan TDR ini sudah, walaupun udah baru juga udah oblak brand. Tuh. Jadi saya belinya agak sedikit nyesel ya brand. Sebenarnya niat ganti bearing, mau ngilangin getar biar cari yang lebih padat. Tapi saya salah kaprah brand. Lihat kodenya C4 yang ada di pikiran saya, wah putarannya pasti lebih enteng. Ya benar, memang putarnya lebih enteng. Cuma minusnya karena dia punya clearance yang lebih besar sehingga
Di sini pun udah oblak brand, walaupun belum dipakai udah oblak duluan. Kalau perputaran memang lebih enteng ya, saya lihat jauh sekali perbedaannya. Tapi minusnya di sini brand, udah oblak duluan, belum dipakai aja udah oblak brand. Saya sedikit nyesel belinya karena saya memang lihat pertama high performance, kodenya C4. Terus untuk di gambarnya juga seperti ini ya brand, ada lapian Telkom sama kayak bearing-bearing yang bagus lah kelihatannya, kayak punyanya FAG juga kan ada Telkomnya gini, ini juga ada. Saya pikir bagus, nah ternyata memang sih kalau putaran lebih enteng, cuma minusnya ini aja sih brand. Jadi kalau untuk motor-motor yang high performance yang bermain RPM tinggi dengan waktu yang lama, ini kurang cocok ya brand. Ini akan rugi di putaran atas. Jadi ketika RPM sudah tinggi, perputaran krok as itu nggak balance brand, jadi oleng gini. Karena ini udah oblak brand, karena dudukan laharnya udah oblak, jadi akan kayak gini, sehingga tidak dapat memindahkan daya dengan baik brand. Kalau untuk di RPM rendah sih oke lah, masih bisa. Cuman kalau udah RPM tinggi kita rugi ya brand, karena bearing ini sudah oblak gini, sehingga krok as akan ikut goyang juga brand, tidak dapat berputar dengan maksimal, dengan sempurna. Jadi perputarannya oleng ya brand, sedikit oleng. Nah jadi saya, kalau kalian punya motor khusus balap, saya nggak nyaranin pakai punya ini ya brand, punyanya TDR ini saya nggak nyaranin. Saya juga jujur nyesel ini beli, tapi ya mau gimana lagi ya, nanti kita coba pakai aja sih gimana rasanya. Nah kalau untuk penggunaan motor-motor harian touring, oke lah, boleh sih pakai ini. Karena kan kalau motor harian karakternya RPM nya juga nggak begitu tinggi. Terus kalau pakai RPM tinggi pun nggak waktu yang terlalu lama. Jadi kalau ngegas nggak mungkin lama ya brand, pasti ada jeda, berhenti, gas, berhenti gitu brand. Untuk kalian yang pengen motornya harian maksimal lagi, bisa pilihan ini ya, karena harganya cukup murah sekali. Nah terus ini juga pilihannya bisa ya, kalau buat motor kalian yang motor 4 langkah, motor 4 tak, pakai ini mungkin getarannya akan berkurang. Karena apa ya brand, kalau motor 4 tak kan posisi bearing crankshaft ini pasti terendam oleh oli ya brand. Jadi oli yang ada di dalam ruangan itu akan merendam crankshaft. Di oli itu akan masuk ke sela-sela clearance antara ball bearing sama cincinnya ini brand. Nah ketika oli itu masuk, itu akan mengurangi oblak ini brand, dan juga akan terlumasi lebih maksimal oleh oli mesin terus ya brand, jadi terlumasi terus. Kalau untuk motor 4 langkah ini bisa jadi pilihan ya, murah, lebih bagus juga, perputarannya enteng. Tapi kalau untuk motor 2 langkah saya kurang menyaranin. Saya lebih nyaranin mending kalau untuk Yamaha F1 ZR itu kalian pakai brand Kawasaki Ninja ya brand, Kawasaki Ninja yang ori ya brand. Karena Kawasaki Ninja yang ori itu perputarannya enteng juga. Terus karena dia bahan ori jadi lebih awet ya brand, nggak terlalu oblak. Kalau harganya juga cukup murah. Kalau daerah sini sekitar 200 ribuan brand. Kalau daerah saya sini sekitar 200 ribuan. Tapi kalau di daerah saya sekarang udah sulit cari barang orinya itu. Jadi saya coba cek-cek online, mau beli online, nggak sengaja ketemu yang ini brand, ketemu yang TDR ini. Dan lihat juga dia pakai kodenya C4 dan tulisannya High Performance Teknologi, dan lihat gambarnya juga ada Telkom seperti ini, kayak bearing-bearing mahal pada umumnya. Jadi saya tertarik brand. Setelah dibeli nyampe akhirnya nyesel brand. Nah udah mau gimana lagi ya, karena udah kebeli jadi dipakai aja lah. Sekalian kita coba, nanti kita review lagi ya brand gimana untuk hasilnya. Nah untuk tambahan sedikit ya brand, untuk tambahan sedikit, di sini punyanya TDR ini ball bearingnya punya 9 buah ya brand. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ini punya 9 buah. Kalau punya SKF ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8, cuma 8 ya brand. Biasanya sih rata-rata untuk bearing crankshaft ini ada 7. Nah kalau untuk yang high performance itu dia lebih banyak brand, ada 9 seperti ini. Tujuannya untuk mengurangi gaya gesek sehingga putarannya lebih ringan ya brand, kayak punyanya TDR ini.
nih. Untuk perputaran memang lebih ringan, tapi ya itu tadi, ini udah oblak karena ini pakai kode C4 ya brand. Dia punya clearance itu lebih besar sehingga oblak. Oke, sekian dulu untuk video kali ini.